6 oval. Nanti yang kalian harus kerjakan di rumah ya. 6 slide ya, 6 oval. Otomatis kalau di sininya 6 oval, otomatis slide-nya ada 7. Nah, karena satunya itu tombol home. Tombol home yang ini. Nah, makanya di sini ovalnya ada berapa? Ada 7 kan? Otomatis di sini untuk slide-nya ada 8. Karena satunya untuk apa? Satunya untuk home. Dan ini juga harus diperhatikan. Oke, langsung kita ini aja cara pembuatannya. Oke, langkah pertama yang sudah pasti kita masuk ke PowerPoint. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, jadi nanti jika di PowerPoint kalian ada kotak-kotak seperti ini, garisnya dihapus saja, di delete. Nah, terus langkah pertama kalian masuk ke insert. Nah, di bagian insert kalian pilih shift, di bagian shift kalian pilih oval. Nah, nanti untuk ovalnya itu nggak harus oval nanti untuk tugas kalian. Kalian bisa bikin ganti menjadi bintang, menjadi kotak, atau ganti jadi segitiga. Makanya terserah kreatif kalian aja. Di sini saya mencontohkan yang oval. Nah, di sini tinggal kalian tarik aja. Uninya tidak ada ukuran, tapi di sini saya mencontohkan saya memakai ukuran 27 dan 47. Dan ukurannya kalian bebas ya, disesuaikan aja. Nah, terus cara merapikannya, ini ovalnya kalian tarik dulu sampai ada garis tepi seperti ini. Nah, terus jika sudah, baru kalian pergi ke shape outline, pilih no outline. Nah, di situ tinggal dibuktikan sebanyak oval yang sudah saya pastikan tadi minimal 6. Jadi kalau misalkan ada yang buat di bawah 6, itu akan ada pengurangan nilai. Paham ya? Nah, tapi di sini juga buatnya juga jangan terlalu banyak lah, saya maksimalkan aja. Maksimal itu 8. Yang minimal 6, maksimal 8 ya. Nah, terus di sini setelah sudah tinggal kalian copy paste. Ya, copy paste. Nah, terus untuk mengaturnya biar rapi, ini jangan langsung disejajarkan seperti ini, kelamaan. Jadi kita langsung ambil garis tepinya ya. Nah, kita lihat sampai di sininya ada garis tepi kanan kiri kelihatan ya. Nah, terus habis itu baru kalian buktikan lagi. Nah, baru di sininya kalian asal aja naruhnya. Nah, di sini saya mencontohkan 5 ya, walaupun nanti kalian minimal 6 ya. Nah, di sini kan terlihat masih acak-acakan, bener kan? Benar. Ya, nah jadi cara merapikan itu tinggal kalian blok. Habis kalian blok, kalian pergi ke aligan. Nah, di bagian aligan kalian pilih aligan top. Nah, habis itu kalian pilih lagi aligan, kalian pilih distribute horizontal. Nah, maka otomatis dia akan langsung rapi sendiri. Seperti itu ya. Jadi presisi semua. Nah, habis itu baru kalian blok lagi. Tinggal kalian atur nih untuk tulisannya. Di sini saya memakai Arial Black. Terus 18 saya bold dan di sini tulisannya saya ganti warna hitam. Nah, di sini sebagai contoh saya ganti aja ABC. Nah, terus jika sudah tinggal saya ganti warna. Saya format, set fill. Nah, di sini misalkan saya pakai warna merah, biru, hijau, ini dan orange. Nah, terus jika sudah nih untuk backgroundnya itu warnanya bebas ya. Di sini saya tapi diusahakan walaupun bebas jangan menggunakan warna putih. Saya maunya background itu berwarna. Nah, di sini untuk cara mengganti backgroundnya itu kalian klik kanan, format background. Nah, di sini ada gradient fill. Di bagian gradient fill ini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya gradient slope. Nah, di sini kan ada kayak 4 ujung pensil ya. Nah, terus yang 2 ininya kalian hapus saja. Kalian klik hapus ini yang ada silang merah. Kalian klik lagi, kalian hapus yang ada silang merah. Nah, terus tinggal kita yang pakai yang paling kiri dan yang paling kanan. Yang paling kiri itu adalah untuk mewarnai background dari tengah ke atas, yang kanan ini untuk mewarnai dari tengah ke bawah. Terus cara mewarnainya tinggal kalian klik ujung pensilnya ini. Kalian ganti ke warna ini. Kalian klik. Nah, kalian di sini saya mencontohkan untuk warna kuning. Nah, terus saya klik lagi di sini. Saya ganti warna kuning seperti itu. Terus jika sudah, tinggal slide-nya itu kalian duplikat. Cara menduplikatnya itu tinggal klik kanan, terus duplikat, atau juga bisa dengan klik ininya, tahan Ctrl D. Seperti itu ya. Nah, di situ kita beralih ke slide kedua. Nah, di slide kedua ini kita pergi ke insert, bikin kotak, terus pergi ke shift. Nah, kalian harus pilih yang namanya rectangle top corner.
sama biar rapi, dan juga sama. Nah, terus yang di bawah juga sampai ada garis tepi. Nah, yang atas disesuaikan aja tapi jangan terlalu lempet. Nah, terus di sini dibuat tolong jangan terlalu tumpul. Jadi untuk membuat tidak terlalu tumpul itu di sini ada yang bulatannya beda sendiri, warna kuning kelihatan. Nah, terus dipencet aja, diarahkan. Nah, kita bikin tidak terlalu tumpul. Nah, di situ pilih shape outline. Nah, outline. Habis itu kita bikin oval lagi untuk di bawahnya. Nah, di sini untuk oval yang di bawah ini ukurannya harus lebih gede dari yang atas, seperti itu ya. Terus kita sejajarkan di tengah seperti ini. Terus jika sudah, jangan lupa di shape outline, pilih no outline. Nah, habis itu jika kita grupkan. Nah, di sini kan masih terpisah ya antara oval dan kotaknya. Jadi cara menggrupkannya, klik dulu ovalnya. Habis itu kita tahan kontrol sampai kursornya ini ada tanda plus seperti ini. Nah, kelihatan tanda plusnya kecil, berubah di kursor. Nah, ini kan kursor saya kan masih kayak ada tanda panah kanan kiri ya. Nah, jika saya tahan kontrol ada tanda plus. Nah, berarti di sini saya ulangi, klik dulu ovalnya, tahan Ctrl sampai ada tanda plus, klik gambarnya, baru kalian pergi ke save format. Nah, di sini ada grup, tinggal kalian grupkan, maka dia langsung menjadi satu. Nah, jika sudah, tinggal ininya kalian klik aja ovalnya, kalian ganti supaya warnanya tidak sama dengan background birunya. Tekan di sini saya ganti menjadi warna hitam. Terus jika sudah, nah yang kita balik lagi ke yang oval yang A. Jadi kita klik oval yang A, kita copy paste, kita tarik ke bawah seperti ini. Ya, terus jika sudah, baru kita mainkan animasinya. Nah, di sini untuk animasi kalian harus memilih yang namanya float in. Ya, float in, nggak boleh yang beda ya, harus float in. Nah, tapi di sini saya maunya munculnya ini kan kalau bawah float in itu kan dari bawah ke atas. Saya mau merubah dari atas ke bawah. Ada tahu caranya? Yang mana? Ini efek option. Nah, betul ya. Jadi di sini kita klik aja float in-nya terlebih dahulu. Misalkan sudah, baru kita pergi ke efek option. Di bagian efek option kita pilih yang betul. Nah, maka nanti jadi berubah dari atas ke bawah. Nah, di sini tinggal kita kasih efek suara. Di sini kita pilih animasi pen, ya. Animasi pen. Terus di sini kita pilih yang tanda panah ke bawah ini. Habis itu pilih efek option. Nah, di bagian efek option ini sound ini kita ganti menjadi chip. Nah, terus di sini timingnya kalian ganti dari one click menjadi wet previews. Ya, saya ulangi, efeknya kalian harus memilih yang chip, ya. Sedangkan untuk timingnya itu kalian ganti dari one click menjadi wet previews. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Turun ke bawah gitu ya. Nah, terus langkah berikutnya di sini kan kita sudah membuat yang A, berarti tinggal kita membuat yang B, C, D, dan E. Berarti tinggal kita duplikat lagi, tapi duplikatnya itu bukan yang slide pertamanya, tapi slide yang keduanya. Nah, di sini kita langsung duplikat. Berarti yang A sudah, B, C, D, E. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di sininya ovalnya 5, pasti slide-nya mikirnya ada 6. Nah, lebih satu kanan, yang satu itu untuk tombol home, seperti itu ya. Nah, terus di sini kita beralih ke slide yang ketiga. Nah, untuk yang slide ketiga ini kita manual, ya. Kita tarik yang ininya. Terus habis ini kita tarik lagi ke sini, kita sejajarkan di tengah. Habis itu kita tarik lagi yang A-nya ke samping. Nah, habis itu tinggal kita ganti warna. Caranya saya format, set fill. Nah, di sini ada namanya edit rover. Nah, di bagian edit rover ini kita tinggal arahkan pensilnya ini ke arah yang kita mau ganti warnanya. Misalkan di sini saya ingin warnanya sama biru, tinggal saya klik birunya, ini otomatis keganti warna biru. Nah, di sini tinggal kita rubah ganti kata-kata jadi B. Seperti itu ya. Nah, terus juga ini sama. Kita tarik, kita masukkan ke sini. Nah, terus kita sampingkan, pilih set format, set fill, edit rover, kita klik yang hijaunya. Nah, itu tinggal kita ganti C. Nah, ulangi langkah yang sama. Jika sama, klik, arahkan. Nah, biar rata. Terus di sini kita tarik lagi ke sini. Tadi pencet apa? Saya lupa. Set format, terus, lagi kan? Set fill, terus, pilih warna.
dengan warna yang sama 100%, kita pilih yang namanya eyedropper, tinggal kita klik aja warna mana yang mau kita tiru. Nah, tinggal kita klik yang di sini. Nah, terus di sini tinggal kita ganti jadi D, seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya, yang terakhir, nah ini juga sama, kita batasin. Nah, di sini saya format, set fill, eyedropper, kita klik. Nah, di sini tinggal kita jadi E, seperti itu. Terus habis itu tinggal kita cek E, D, C, B, A. Nah, tinggal kita membuat tombol home-nya. Kita balik lagi ke slide terakhir, kita buat tombol home-nya, kita pergi ke insert. Nah, di sini ada shift. Nah, di sini kita pilih yang oval lagi. Nah, di sini saya tarik sembarang aja untuk ovalnya, bebas ukurannya. Nah, saya ratakan di tengah seperti ini. Habis itu jangan lupa saya outline kita membuat bagan. Nah, habis itu saya ganti warnanya. Di sini warna hitam. Nah, habis itu saya pergi ke ini lagi, insert, shift. Nah, di sini saya pilih yang untuk tanda panah ke atas untuk simbolnya. Saya arahkan seperti ini, terus saya taruh ke sini. Ya, jangan lupa. Nah, oke. Jangan lupa pilih set outline, outline. Nah, habis itu tinggal saya pilih warna merah. Nah, habis itu tinggal kita grupkan. Tadi grupkan caranya gimana? Kalian tahu? Klik ininya terus tahan apa? Tahan letter L sampai ada tanda plus. Terus saya format. Terus langsung ke grup. Benar ini ya. Langsung ke grup, terus kita grupkan. Nah, dia otomatis kotaknya sudah menjadi satu nih. Nah, berarti di sini kita tinggal membuat linknya. Cara membuat linknya kita balik lagi, tinggal mengelingkan, balik lagi ke slide pertama. Ya, balik lagi ke slide pertama, kita pencet ini yang oval A-nya. Kita pergi ke insert, kita pilih link. Habis itu kita pilih yang place in this document. Habis itu kita pilih slide 2. Karena apa? Di saat kita pencet A ini biar nanti langsung masuknya ke slide kedua. Tidak, karena A harus ketemu dengan A, seperti itu ya. Nah, di sini kita klik oke. Nah, untuk yang B-nya berarti di slide berapa? 3. Ya, itu ya B. Juga sama slide keempat. Nah, C ya. Terus di sini slide kelima. Nah, ini slide ke-6. Nah, nanti jika sudah, tolong ini dipastikan lagi kalian arahkan kursornya ke yang oval yang A. Lihat aja untuk melihat di sini. Slide 2 sudah masuk, berarti slide 3, slide 4, slide 5, slide ke-6. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang tertinggal untuk di slide kan. Nah, disitu tinggal kita balik ke slide ke-6. Nah, di slide ke-6 ini yang tombol home ini kita fungsikan. Kita tinggal klik yang tombol merahnya. Kita pergi ke insert. Nah, kita double klik lagi sampai linknya muncul, terus kita pencet link. Nah, untuk yang tombol home itu berarti balik ke slide ke 1. Kita oke. Nice. Oke. Nah, habis itu kita balik lagi ke slide pertama. Yang ini kita copy. Ya, kita copy. Kita balik ke slide kedua. Kita yang ini kita blok. Kita hapus, kita pastekan. Habis itu yang ini kita hapus. Nah, ini juga ulangi langkah yang sama. Ini kita hapus yang belum ada linknya. Kita ganti yang memakai yang sudah ada linknya. Terus yang B ini kita hapus. Juga sama. Kita hapus. Kita pastekan. Ini kita hapus. Nah, terus ini juga sama. Kita hapus. Kita pastekan. Ini kita hapus. Dan juga sama. Ini juga kita pastekan. Kita pastekan. Terus ini yang sudah ada linknya kita hapus. Oke, nah terus abis itu tinggal kita membuat tambahkan kotak biru ini ya ke tombol home. Kita klik, double klik, habis itu kita mau paste, masuk ke slide pertama, ini langsung aja kita pastekan. Nah, terus jika sudah, baru di sini kalian bisa memasukkan gambar untuk perusahaan kalian nanti. Nah, untuk tema yang akan dibahas di PowerPoint adalah tema yang menyangkut website kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian websitenya kemarin terkait produk sembako, ya berarti di sini seolah-olah perusahaan tentang perusahaan sembako tersebut.
temanya itu memakai tema yang berhubungan dengan website kalian kemarin. Gitu ya. Apa kemarin bahasnya? Aksesoris. Apa? Aksesoris. Nah, nanti perusahaan kamu terkait aksesoris nanti. Untuk detailnya nanti saya kasih tahu terlebih dahulu. Nah, terus untuk tombol home itu kita harus memasukkan gambar. Jadi untuk memasukkan gambar yang benar itu di PowerPoint untuk mengikuti garis ovalnya itu kita tidak lagi menggunakan filter. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan filter seperti biasanya seperti ini, ya, mana ya? Di sini nih gambarnya ini. Nah, misalkan saya masukkan tadi pakai filter ya, saya masukkan sini gedung Unpal. Nah, otomatis dia kan kotak ya munculnya ya. Dan apakah bisa kotak ini mengikuti si tumpul ini? Bisa nggak? Nggak bisa kan, dia hanya menutupi, benar nggak? Hanya bisa menutupi, kalaupun di zoom dia hanya bisa menutupi seperti ini, tidak mengikuti garis ovalnya. Berarti nanti kalau ada yang mengumpulkan tugas memasukkan fotonya seperti ini, kotak seperti ini tidak mengikuti garis ovalnya di tombol home, itu akan ada pengurangan nilai. Nah, jadi caranya gimana? Untuk supaya mengikuti garis ovalnya, tinggal kalian klik kanan aja di kotaknya, klik kanan. Di sini ada yang namanya format save. Nah, di bagian format save, kalian pilih yang namanya picture or texture. Ya, kalian klik insert, from a file, cari gambar di mana tempat kalian simpan, tinggal kalian insert. Nah, otomatis gambarnya mengikuti. Benar nggak? Betul. Ya, di sini dia mengikuti ovalnya, tidak kotak atau tidak lancip seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang berikutnya, kalau misalkan kalian ingin menambahkan video, ya, ingin menambahkan video, baru kalian manual pencet insert. Di sini video, this device. Nah, cari video tempat kalian menyimpan, misalkan ini, saya klik. Nah, baru yang untuk yang video, ini kalian jangan sampai ada yang bikin seperti ini, ya, menutupi ovalnya. Kalau ada yang buat seperti ini menutupi ovalnya, akan dikurangi nilainya. Jadi caranya yang bagus itu tampilannya seperti ini, tinggal kalian kreasikan. Yang penting tidak menutupi ovalnya dan tidak melebihi garis biru atau kotak birunya seperti ini ya. Nah, ini nggak masalah. Atau kalau misalkan kalian mau bikin kecil, dibikin 2 video, itu juga nggak masalah, dibikin kecil seperti ini. Ya, jadi dibikin 2 video atau mau bikin kecil, kalian taruh di sini juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya saya lanjutkan dulu. Jadi saya di sini lebih setting seperti ini. Nah, yang berikutnya kita tinggal memasukkan teks. Ya, memasukkan teks. Caranya kalau ingin menambahkan teks, kalian pergi ke insert. Nah, di sini ada namanya text box. Ya, di bagian text box tinggal kalian tarik aja. Nah, di sini tinggal kalian tulis apa? Misalkan visi dan misi. Oke, yang di tengahnya. Mungkin tulisan seperti ini. Oke, jadi 3 unsur ini sudah jadi. Maka misalkan jika dilihat hasilnya, jika kita slideshow hasil buatan kita tadi, tampilannya akan seperti ini. Nah, ya. Misalnya videonya di sini, dan ini tombol home-nya. Jadi, saya perhatikan. Jadi untuk namanya PPT hyperlink yang benar-benar fungsi hyperlinknya berfungsi di saat kalian klik oval di mana dia akan nurut. Contoh seperti apa? Nah, di sini dari A ke D ke B ke C ke E ke A. Nah, ini kan dia selalu nurut kan, selalu mau. Nah, kalau misalkan tidak berfungsi, misalkan punyanya si siapa? Anissa, karena punyanya Anissa ini di saat saya maju seperti ini mau. Nah, terus begitu saya pencet yang misalkan dari B. Nah, di saat saya mau mencet yang D atau yang E, misalkan contoh mencet yang E deh. Kalau yang benar itu kan dia langsung terganti seperti ini, benar nggak? Iya. Nah, misalkan yang nggak benar itu, di saat saya pencet mau dari B mau ke E, yang saya begitu saya pencet yang E, yang maju bukan yang E, tapi yang C. Nah, itu sudah pasti nilainya 20. Nah, ada juga di saat misalkan tugas hyperlink kalian sudah di D. Nah, terus di saat saya ingin mundur ke A, harusnya dia harusnya mau ya mundur ke A seperti ini yang benarnya. Tapi fungsi hyperlink yang tidak berfungsi, di saat saya pencet A, itu yang maju malah yang E, ini malah ke depan, nggak mau mundur. Nah, itu berarti fungsi hyperlinknya tidak berfungsi.
penilaian. Jadi saya langsung ini aja, saya jelasin pakai contoh mahasiswa ya. Ini coba. Nah, ini semester lalu nih coba. Nah, jadi di sini yang saya bilang itu untuk oval itu nggak harus bulat. Ya, dan itu minimal berapa? 6. Nah, di bawah 6 ada pengurangan poin gitu ya. Nah, terus di sini apa namanya? Untuk slide itu yang saya wajibkan hanya profil dan visi misi perusahaan kalian. Ya, jadi kalau misalkan nanti kalian membahas terkait Singapura dan di situ kan perusahaan website kalian itu kan pasti ada profilnya. Nah, terus juga ada visi misinya. Terus untuk pembahasan berikutnya itu bebas. Ya, jadi untuk pembahasan berikutnya itu bebas. Dan di sini ada yang contoh makanan ya sebentar. Biar kalian menjadi gambaran lagi. Nah, di sini misalkan kalian membahas terkait tadi Saumde ya. Nah, di sini kalian harus mencantumkan yang pertama itu hal yang diwajibkan itu di PowerPoint itu harus ada profil dan visi misi. Nah, untuk yang slide berikutnya itu bebas kalian membahas apa. Misalkan di sini profil visi misi sudah ada. Nah, terus di sini bebas kalian membahas daftar menu, foto menu, fasilitas, ya wahana, efek itu bebas. Nah, otomatis kalau misalkan sembako juga bisa nih habis profil visi misi. Nah, mungkin di sini kalian bisa mencantumkan contoh daftar harga. Nah, terus di sini foto-foto produk. Nah, habis itu nanti ya bebas lah di sini apa promo atau diskon itu bebas kalian ingin membahas terkait apa. Yang penting dalam satu slide ini untuk poin yang pertama itu harus ada profil dan visi misi gitu ya. Nah, terus yang berikutnya itu harus ada 3 unsur. 3 unsur yang tidak boleh terlewatkan adalah ada di dalam PowerPoint itu harus ada foto, video, dan teks. Ya, foto, video, dan teks. Kalian ingin membuat satu foto, satu video, sisanya teks semua itu nggak masalah. Atau mungkin mau dibalik satu teks, satu video, sisanya foto semua itu juga nggak masalah. Nah, contohnya gimana Pak? Nah, contoh ini di bagian profil ini apa? Video. Berarti satu unsur sudah terpenuhi, gitu kan sudah ada. Terus di visi misi ini berupa tulisan, misalkan. Tapi ini juga salah ya sebenarnya. Ini tulisannya itu dia lebih ke arah screenshotan. Saya nggak mau. Ya, jadi tulisan itu benar-benar nanti dari ketikan tangan kalian seperti itu ya. Nah, apa ini ketikan tangan? Nah, terus di sini daftar menu dia berupa foto. Berarti kan ketiga unsur ini sudah terpenuhi. Nah, jadi nanti untuk pembahasan berikutnya kalian ingin menampilkan foto-foto semua atau teks apa? Teks-teks semua itu juga nggak masalah. Image-nya juga nggak masalah, gitu ya. Oke. Kalau misalkan profil itu ada videonya apa ya? Nah, itu ada teksnya juga bisa Pak? Video disambungkan ke teks bisa juga. Jadi dibuat seperti ini aja Guntur. Sebentar, saya close dulu yang ini. Nah, jadi biar kalau satu slide itu ada langsung 2 unsur gitu Guntur. Iya Pak. Berarti nanti di sini itu juga bisa. Yang penting kan ada teksnya ya. Videonya juga bikin kecil seperti ini. Nah, ini di bawahnya dimasukkan teks. Misalkan dikasih penjelasan video ini adalah video terkait fasilitas dari toko kami. Nah, itu juga nggak apa-apa, masuk. Yang penting tulisan tangan, kayak gitu ya. Itu udah masuk ke 2 unsur tuh langsung. Yang penting ada teks, ada video, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, nah di sini lebih ke arah tombol home. Ya tadi tombol home, mana ya? Nah, jika di PowerPoint kalian tidak ada tombol home-nya, maka pengurangan nilainya 50. Ya, tombol home itu berpengaruh 50. Jadi, intinya gini aja, sejelek-jeleknya tampilan kalian, jika fungsi hyperlink-nya berfungsi, nilai 80 udah di tangan. Ya, terus nilai 20-nya dari mana Pak? Dari kekreatifan kalian. Kalau Pak saya lihat tampilan PPT-nya menarik, ya gitu kan, nah itu dapat nilainya gede. Misalkan contohnya kayak tadi ini, nah ini kan saya melihatnya kayaknya keren aja kalau buat saya sebagai penilai gitu ya, ini keren aja. Nah, berarti nanti ini nilainya bisa mungkin 85, 90 bahkan 100 gitu kan. Nah, jadi intinya kalau tadi saya bilang pokoknya kalau PowerPoint ini sudah berfungsi, ini ya saya cek seperti ini, nanti di rumah berfungsi
Kira-kira